Saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, masih semangat sholat tarawihnya? Ini makin sedikit atau makin ramai? Saya teringat asar dari sahabat Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Duratun Nasihin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang sholat tarawih di malam yang kelima, wa fil lailatul khamisah, orang yang sholat tarawih di malam yang kelima ini, maka a'tahullahu mislaman shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wa masjidil aqsa. Orang-orang yang sholat tarawih pada malam hari ini, malam kelima, maka dia diibaratkan seperti sholat di Masjidil Haram, amin, di Masjid Nabawi, amin, dan yang terakhir seperti sholat di Masjidil Aqsa, amin. Maka senang gak Bapak Ibu? Senang sholat tarawih gak? Alhamdulillah. Pada malam hari ini yang tertulis, saya lihat Bu, Mbak, itu judul pada malam hari ini adalah infak dan sedekah. Tadi sudah disampaikan sama pembawa acara. Rasa-rasanya sudah cukup atau belum Pak? Baiklah, saya tidak menyampaikan tentang pahala-pahalanya. Saya ingin ketuk substansinya aja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu perhatikan, seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka kita jaga anak itu, kita didik anak itu, lalu kita sekolahkan, kita pondokkan dia menjadi orang yang hebat. Betul atau betul? Begitulah menjaga anak dan merawat anak. Seandainya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka dari ilmu yang Allah telah berikan ini kita bisa mencerahkan orang lain. Karena supaya al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Orang yang memiliki ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Maka hari ini banyak sekali orang-orang alim, orang-orang ulama, Bapak dan Ibu semua yang terus mengajarkan ilmunya. Dan begitulah memang titipan ilmu yang Allah telah berikan. Ada juga orang yang dititipkan pangkat dan jabatan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari pangkat dan jabatan itu, maka kebijakannya ditunggu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membangun rumah Allah, untuk memberikan kemaslahatan dalam jalan Allah. Betul atau betul? Begitulah orang-orang yang mendapatkan titipan jabatan hari ini, dari RT ke RW sampai ke atas. Maka dari jabatan itu, apa yang sudah kamu akan lakukan dari jabatan itu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya. Apabila kita diberikan titipan sama Allah harta, nah ini dia nih poinnya Bapak dan Ibu. Apa yang seharusnya kita akan lakukan dengan harta itu? Bu, dijawab Bu, harta itu siapa yang ngasih? Serius? Pak, siapa yang ngasih harta kita Pak? Ketika Bapak dan Ibu menjawab yang ngasih harta itu adalah Allah, itu biasanya Pak langsung diuji, entah besok, entah pulang tarawih ini. Saya kemarin ceramah itu Pak, ada yang diuji. Pagi-pagi ketok pintu. Assalamualaikum. Siapa ya? Pak, minta sedekahnya Pak. Habis itu marah-marah dia. Hei, pergi-pergi, pagi-pagi udah minta sedekah. Astagfirullah, padahal tadi malam dia bilang harta itu dari Allah. Diuji. Bapak dan Ibu siap-siap. Ketika Bapak dan Ibu mengatakan harta itu dari Allah, maka benar atau tidak ucapan Bapak Ibu? Kalau ada orang yang meminta-minta itu, Bapak Ibu kasih atau tidak? Serius? Karena ada orang Pak, ini kisah ya dari beberapa ulama dulu. Habis ngomong seperti itu, ada orang yang tak dikenal datangnya dari mana, minta sedekah Pak, dia usirnya Pak. Apa yang terjadi? Tunggu saja, hukum Allah akan terjadi. Maka orang tersebut bangkrut seketika itu Pak. Diambil hartanya sama Allah karena tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam harta itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya ketuk substansinya adalah harta itu ini titipan atau bukan, Pak? Serius? Kalau merasa harta itu titipan Bapak dan Ibu, coba kita cek. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu berdoa, ya Allah, jadikan harta dunia itu sampai di tanganku, jangan sampai di hatiku. Bapak saya ulang, Bapak Ibu, sekelas Abu Bakar saja, Pak, memandang dunia itu, harta itu, Pak, ya Allah, dia selalu berdoa, ya Allah, jangan jadikan harta itu sampai di hatiku, sampai di tanganku saja. Itu artinya Bapak dan Ibu, harta itu kalau sudah masuk ke dalam hati kita ini, kita akan menjadi orang hubbud dunia. Kalau sudah hubbud dunia, cinta dunia, karahiyatul maut, orang yang suka dunia, cinta dunia, takut kematian, Pak. Itu sudah Nabi katakan 1400 tahun yang lalu, Pak. Untuk mengetuk, untuk menyadarkan Bapak dan Ibu, harta itu yang pertama tadi titipan atau tidak, maka lihat sebenarnya harta itu kita apakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Quran surah Az-Zariyat itu Allah sampaikan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta-harta itu ada hak orang lain, ada hak orang-orang yang meminta. Jadi kalau saat ini tadi MC sudah sampaikan, ayo Pak berinfak dan bersedekah. Kalau hati kita merasa ini, oh ini hartaku, naudzubillah min dzalik. Ada loh Pak, sebagian dari harta yang kita cari itu Pak, itu milik orang lain. Makanya nanti dikeluarkan. Kalau tadi dikeluarkan lewat sedekah, tidak dikeluarkan lewat zakat, tidak dikeluarkan dengan infak dan sebagainya, Allah yang keluarin, Pak. Tunggu saja tanggal mainnya. Karena kita sudah, harta sudah masuk ke dalam hati, maka ada hak orang lain yang tidak dikeluarkan. Tiba-tiba handphone jatuh, tar masuk ke konter bayar. Tiba-tiba motor mogok, habis semuanya, keluarin duitnya. Tiba-tiba anak kesandung, dijahit sama dokter, keluarkan juga. Jangan sampai Bapak Ibu, karena kecintaan kita terhadap dunia, sehingga Allah paksa dunia itu, harta itu keluar dengan secara paksa, Pak. Dan ini yang mengerikan, Bapak dan Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya jari kita ini, Bapak dan Ibu, kita celupkan di lautan, lalu kita angkat jari kita ini, lalu ada yang netes, yang netes itulah dunia, Pak. Maka jangan sampai, apa maksudnya ini? Jangan sampai kita sombong dengan harta yang dititipkan sama Allah, hanya setetes. Dan sebagai orang lain yang melihat, jangan pernah silau akan pemberian Allah terhadap orang lain, karena yang diberi cuma setetes. Begitulah seharusnya seorang muslim memandang harta itu. Maka banyak orang mengatakan harta tidak dibawa mati, tapi bisa dibawa mati, Pak, sebenarnya, yaitu dengan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita taruh TPQ, pembangunan masjid, santuni anak yatim, lalu kita berikan takjil kepada orang-orang yang berbuka. Itu sebenarnya harta yang kita akan bawa meninggal. Setuju atau setuju Bapak Ibu? Maka yakinlah. Dan yang terakhir, substansi dari harta yang kita dapatkan ini, Pak, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa la auladukum an dzikrillah. Bapak dan Ibu yang setiap hari mencari duit, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala ini, jangan sampai memalingkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin itu titipan, kalau sudah yakin itu harta itu cuma sampai di tangan kita, dan yang terakhir, jangan sampai harta itu memalingkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang saya lihat dulu, Bapak Ibu, udah azan maghrib, karena dia posisinya jualan takjilan, hajar terus, Pak.
sampai sholat maghribnya terakhir. Bukan di sini ya Bapak Ibu ya, saya lihat yang di luar sana. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang dikejar harta, Allah manggil, akhirnya terbengkalai sholatnya. Bergantian suami istri. Begitulah keadaannya. Harta kadang-kadang membuat kita lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ayo kita berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Nabi Sulaiman dulu ya, ketika mengumpulkan hewan-hewan itu, maka bisa dilihat ketika ayam dipanggil, apa yang bisa kamu berikan ayam, maka dia bawa kambing. Kambing pun ditanya, kambing kamu mau bawa apa sedekah? Aku membawa sapi. Sapi pun ditanya, apa yang bisa kamu sedekahkan? Sapi bingung dia bawa apa Pak. Maka datanglah semut membawa segerombolan binatang-binatang yang ramai untuk diinfakkan. Begitulah tamsilan orang-orang yang hebat itu. Bukan seberapa besar sebenarnya Pak, seberapa perjuangan yang dia telah torehkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, demikianlah yang bisa kami sampaikan dari substansi harta yang kita dapatkan di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.